Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran yang pada malam hari ini kita sampai pada telaah akhir surah An-Nazi'at. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43 ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundzirum may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa
fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Hadirin, akhir surat An-Nazi'at ini berbicara tentang yaumul akhir, di mana hari akhir ini yang harus kita waspadai, sehingga peringatan-peringatan sudah Allah turunkan. Banyak orang mewaspadai bahaya, namun pembekalannya keliru. Dia mewaspadai bahaya, sementara penjelasan mana yang membahayakan, mana pula sebab yang menyelamatkan tidak banyak mendapatkan perhatian waktu, sehingga kesadarannya itu tertumbuh pada bahaya, tidak mewaspadai sebab-sebab bahaya. Sehingga Al-Quran ini memberikan satu pandangan hidup, ada bahaya yang paling bahaya dan bahaya yang sebenarnya itu saat kita hari akhir nanti, itu finish akhir perjalanan kita. Sehingga setat ini harus benar, kemudian menjalani jadi setat menuju finish, ada pembekalan-pembekalan. Bekal yang paling bekal itu apa? Hidup ini, sehingga tidak boleh dilupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, kau jangan lupa ya jatah hidup dunia itu, maksudnya umur ya. Kemudian digunakan untuk apa umur yang Allah berikan ini ya. Sehingga banyak contoh-contoh itu ya, bagaimana orang-orang yang diselamatkan ya, dengan modal percaya dibunuh. Siapa ahli sihirnya? Fir'aun. Modal percaya dieksekusi, belum sempat menjalani kewajiban sebagai muslim, selamat ya. Mana pula bagaimana Qarun yang begitu dekat dengan Nabi Musa, finishnya celaka karena berpihak kepada Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Jadi orientasi kita itu apa? Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah dengan serius, dengan modal yang Allah sudah beri. Tidak ada makhluk yang difasilitasi sedemikian sempurna oleh Allah kecuali manusia ya, dengan akalnya. Untuk apa? Mencari bukti supaya yakin yang dari Allah itu menyelamatkan. Jadi akal itu bukan untuk ngakali, tapi ibaratnya mata ini supaya tahu mana jalan benar, mana jalan salah. Tapi dikasih bekal yang namanya nafsu, hasrat keinginan, yang ini power, maka diarahkan hasrat power nafsu tadi supaya menyelamatkan. Tidak itu saja, diturunkan ajaran yang pembekalan itu namanya Islam. Nah ini yang harus dipenuhi komponen-komponen keselamatan finish saat menghadap Allah. Sehingga wa amma man khofa 41 itu, adapun orang-orang yang takut, bukan takut bahaya, takut Allah yang setiap saat bisa merubah bahaya jadi selamat, yang setiap saat bisa merubah keselamatan jadi bahaya.
tidak usah merubah sebab, maka dikasih pembekalan power nafsu hasrat keinginan ini supaya menyelamatkan, dikasih jalan itu namanya syariat. Jadi syariat itu jalan menuju sumber mata air, di sana kehidupan kan ya. Maka adapun orang-orang yang takut wewenang, makom ini kedudukan wewenang siapa? Rabbi, Tuhan pencipta, pengatur, pemiliknya. Nya siapa? Manusia. Ini kan kesadaran ini yang dibentuk oleh Islam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu pengatur, pencipta, pemilik manusia. Ilahin nas, tujuan hidup manusia yang kita menggantungkan harapan selamat kepada Allah. Malikin nas, raja ini menungso, sehingga raja-raja itu harus patuh kepada kedudukan wewenang. Allah itu menurunkan aturan di dalam menggunakan kerajaan tadi, sehingga Fir'aun dengan kerajaan wewenang tidak selamat. Nabi Daud dengan wewenang kerajaannya selamat dan menyelamatkan yang lain. Sama, pemberiannya sama, tapi pembekalannya ini yang membedakan. Jadi mana yang kita takuti? Wewenang Allah yang memberitahukan bahaya atau bahayanya? Banyak orang takut bahaya, banyak orang mewaspadai selamat, maka semua cara dipakai, cara Allah diabaikan. Kemudian apa? Wanahan nafas. Jadi nafsu itu harus ada dikasih pagar, pengaman, supaya apa? Tidak liar, lompat pagar, sehingga bikin pagar sendiri, pengaman sendiri. Siapa orang yang membuat pagar pengaman sendiri? Fir'aun itu. Tentaranya banyak, lapis 2 dalam komando Haman, komando Fir'aun. Itu ya, yang dilawan itu tidak setara, lari kok dirawan ya. Nabi Musa kan lari. Jadi kalau perang lari tidak usah dikejar, orang sudah kalah. Tapi nafsu ini kan tidak bisa, tidak ada kepuasan, sampai orang yang dibenci itu harus hancur. Kalau tidak bisa, kalau umpama hancur bersama-sama, mati siji mati kabeh, itu nafsu ya, baik. Sehingga yang ditenggelamkan siapa? Nabi Musa yang lari atau Fir'aun yang ngejar? Sebab orang ngejar itu punya keyakinan dia mampu mengeksekusi lawannya. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh, dipermalukan apa? Anda? Dipermalukan oleh Allah. Nah, kita jangan mengikuti jalan itu. Jadi nafsu itu punya hasrat keinginan, yang keinginan ini harus diikutkan standar pengaman dari Allah. Makanya Rasulullah kan bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah mukmin menaruh percaya di antara kamu, ahadukum, masing-masing kamu tidak dikatakan mukmin, hatta yakuna hawahu, sampai hasrat keinginan kuatnya itu tabaan, diikutkan bima jitu, apa yang ku bawa Al-Quran. Berarti apa? Pembekalan, gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah suka tidak usah digoda setan dengan nafsu keinginannya tanpa pagar, itu dia tidak akan selamat dan celaka. Menahan apa? Anil hawa, dari selera kuat. Nafsu maka disebut hawa nafsu, karena sudah mengikuti pengaruh dari dalam. Nafsu itu hanya mengenal puas tidak puas. Bahaya enggak orang mengikuti puas tidak puasnya? Bahaya. Itu ya, orang membenci itu bisa kalut, seperti halnya orang mencintai bisa kalut, orang takut itu bisa kalut. Itu ya. Maka dikasih pembekalan, itu ya. Maka fa innal jannata hiya ma'wa, surga tempat tinggal yang nyaman ya. Jadi kenyamanan itu sudah bisa dirasakan jauh sebelum akhirat,
di dunia itu orang yang mampu mengemas, ya, memprotek nafsu hawa nafsunya itu dengan ajaran Islam, tenang hidupnya. Ini kan konsep kebahagiaan menurut Islam kan. Kalau menurut ideologi materialisme kan kayak gitu, turuti sepuasnya, nggak bisa. Jadi benturan cari kepuasan. Akhirnya apa? Saling memangsa sesamanya, belajar untuk membodohi, tidak pernah berbagi pengetahuan. Sebab hidupnya orang yang mengikuti ideologi materialisme itu harus membodohi orang lain, maka ilmunya disimpan, itu ya, dikasih harga-harga dalam hidup, itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Sehingga ta'awanu tidak ada, tolong menolonglah kamu, ya, bukan kepentingan kamu, alal birri wa taqwa, atas kebaikan sesama dan menjaga dari apa? Hawa nafsu tadi, itu ya. Orang itu cinta di saat yang sama punya benci. Orang mencintai benci ditinggalnya dicintai, itu pasti itu ya. Itu ya. Ini untuk mencintai membenci digoda setan, tidak usah digoda setan. Manusia itu mandiri bisa. Nah, kembali kepada ini. Jadi surga, itu ya, iyal ma'wa, itulah tempat yang nyaman. Nah, radiasi neraka itu bisa dirasakan hari ini. Ya, pertempuran hari ini yang terjadi. Yang bertempur itu negara kaya apa miskin? Itu artinya kekayaannya tidak menenangkan. Seperti halnya kekuasaan yang diberikan kepada Namrud dan Fir'aun tidak menenangkan, justru menimbulkan kekalutan-kekalutan di dalam hidup yang seharusnya ayem kan. Maka yas'alunaka anisa'ah, ya, mereka menanyakan kepada engkau siapa itu? Rasulullah Muhammad. Anisa'ah, tentang saat yang paling saat itu yang mana? Ya, dihentikan saat-saat itu. Tolok ukur 12 bulan ditiadakan, 30 menit setengah jam ditiadakan, 60 menit 1 jam ditiadakan. Sudah tidak ada tolok ukur waktu itu nanti. Yang di sana itu apa? Wa innal yauma inda rabbika, sesungguhnya sehari, ya, menurut perhitungan Allah di akhirat itu ka'alfi sanatin. Itu kalau dikonversikan itu 1000 tahun. Mana kebahagiaan yang sebenarnya? Mana celaka yang sebenarnya? Nah, kesadaran ini dibentuk oleh Islam. Dunia ini bukan segala-galanya, itu ya. Maka disimpulkan, itu ya, sesungguhnya Allah menjadikan akhirat itu tempat membalas kebaikan orang beriman. Karena apa? Allah memberikan bobot nilai orang beriman. Kita diberikan di dunia ini. Sebab kalau Allah memberikan balasan orang beriman di dunia ini, itu ya, waktunya tidak cukup. Jadi kalau umpamanya duduk ini diterima oleh Allah ya, 1 jam menelaah Al-Quran, itu ya, kita mentelaah per huruf kan. Itu kalau diterima, diberikan di dunia tidak cukup. Dunianya tidak cukup, materi di materi kan tidak cukup. Andai kan diberikan di dunia, usia kita habis, pemberiannya belum habis. Ini keyakinan ini ya. Jadi Allah itu menjadikan akhirat itu tempat menyempurnakan balasan orang-orang beriman. Kenapa? Allah memberikan kadar kehormatan bagi orang-orang beriman. Justru kalau Allah memberikan di dunia, Allah tidak menghormati. Itu ya. Wah, itu ajaran Islam itu. Makanya walal akhiratu khairu wa abqa. Yang mengatakan itu Allah. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada mati. Tidak ada mati. Nah, makanya dunia itu merasakan saja. Merasakan itu pun harus lewat syariat. Coba kelezatan hubungan suami istri itu ono 1 jam. Tidak ada kan? Itu dirasakan saja. Kenapa? Tidak ada yang langgeng di dunia itu. Oh, itu menyebabkan pertempuran macam-macam. Orang makan di mana sih nikmatnya? Kan di sini saja kan. Skoro kan sudah tidak nikmat lagi. Itu ya. Coba wisata kuliner, ayo coba orang yang pakai busana itu ya. Masa untuk dirinya sendiri, enggak kan?
dipamerkan orang kan, itu ya. Hadirin rahimakumullah, dunia ini ada bosennya, dan itu tanda adanya kiamat. Di hari akhir tidak ada bosen. Kita harus percaya itu. As-sa'ah, bertanya tentang saat mana? Dihentikan tolak ukur saat-saatnya. Itu akhirat. Ya, maka ayyana, kapan mursaha, terjadinya. Ya. Rosa yarsi itu terjadi, mursa itu waktu terjadinya kapan? Kapan? Mana yang bertanya? Yang pertanyaan yang paling pertanyaan ini mana? Peristiwanya atau mengantisipasi saat itu yang menyelamatkan itu apa, yang mencelakai itu apa? Pertanyaan yang berkelas itu kan bukan kiamatnya kan? Iya, kalau saat itu terjadi, persiapan apa yang harus saya persiapkan? Ya, maka seorang bertanya ini, siapa yang bertanya? Seorang sahabat Nabi, itu pertanyaan berkelas itu. Sebab sahabat itu hasil didikan Nabi. Ya, mata saat itu ya Rasulullah, saat kiamat itu kapan Nabi? Lalu Nabi nimbali gini, ma'tadalaha, yang kau sediakan untuk datangnya kiamat itu apa? Itu ya, jawabannya sahabat apa? Ma'tadulaha bikasabti siyam wal salat. Aku tidak menyediakan persiapan kiamat itu dengan banyak puasa dan sholat. Tapi apa itu? Dengan apa? Walakinni uhibbullah rasul. Saya ini modal seneng Allah, seneng Rasul. Kenapa? Allah tidak menggunakan tolak ukur keadilan. Loh, kalau umpama adil-adilan loh, kita banyak sholat, banyak puasa. Meskipun sahabat itu ya banyak sholat, banyak puasa. Tapi dasar banyak sholat, banyak puasa itu apa? Seneng Rasulullah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu belanjakan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak mampu mengalahkan seperempatnya iman sahabat. Karena sahabat mengatakan, saya tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, berarti kan adil-adilan. Kalau adil-adilan, ente saya ibadah 1000 tahun, usia kita tidak ada 1000 tahun, diganti di akhirat, tidak selamat. Ini sahabat ya. Tapi saya cinta Allah Rasul. Lalu Rasul mengatakan apa? Anta ma'aman ahabba. Engkau dijamin menyertai siapa yang kau cintai. Jadi ibadahnya itu sudah cinta kepada Allah. Itu ya. Maka dijak mengenal. Nanti ini surat berikutnya. Itu ya, surat berikutnya ya. Surat apa saya? Untuk mengenal, lewat apa saya mengenal bahwa manusia itu tidak tertandingi dengan makhluk-makhluk yang manapun. Makanya disediakan kiamat untuk menghormati orang beriman. Itu ya. Jadi ibadah yang dasarnya cinta. Oh, itu beda. Lu orang cinta itu gimana sih? Orang cinta Allah itu kan tidak mungkin cinta Allah kalau bukan Allah mencintai seduluan kan. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, baru mereka bisa mencintai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho, baru mereka bisa ridho kepada Allah. Maka ibadah kita itu menuntut apa? Ya Allah, cintai saya dengan ibadah ini, ridhoi saya dengan ibadah ini. Bisa dipahami? Nah, itu nanti ada dikasih rasa apa? Senang dengan Allah yang menyelamatkan dengan ibadah-ibadah yang kita jalani. Bukan gini, saya ibadah dapat apa? Itu kurang ajar. Kamu diselamatkan Allah, sudah dapat apa? Itu gimana kamu? Itu ya. Maka fima anta min dzikroha, untuk apa engkau Muhammad min dzikroha, ya, menyebutkan saat itu? Bukan apa Rasulullah dirahasiakan itu. Sehingga di dalam surat yang lain, surat ya, surat Ar-Rahman itu, waliman khofa maqama rabbi jannatan, bagi orang-orang yang takut posisi Allah, wewenang Allah, jannatani, 2 surga. Dunia merasakan surga,
apalagi akhirat. Maka hadirin rahimakumullah, buat apa engkau dari menyebutkannya? Itu tidak penting, itu rahasia Allah. Ya, sampai Rasulullah mengatakan apa? Ketika kita gini loh, ini belum sampai di sini terjadi kiamat, kita buang semuanya ini. Belum sampai di sini terjadi kiamat. Dan hari ini Israfil itu ya, kalau ini jangan dibayangkan materinya ya. Itu kan untuk memahamkan Israfil hari ini semenjak diturunkan Rasulullah itu sudah gini. Itu ya. Kalau zaman nabi-nabi sebelumnya masih diletakkan, pada zaman Rasulullah sudah diginikan. Tinggal nunggu perintah saja. Ana wasa'akahatain. Aku dengan peristiwa kiamat itu seperti ini. Kalau umat nabi-nabi dulu masih ini kan ya, masih ada jarak. Ini hadirin rahimakumullah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan pemilikmu, muntahaha, finish kesudahan hidupmu. Itu finish di sana gitu. Bukan pensiun hari tua dan kematian, tapi keabadian. Itu finish kita. Itu ya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, hadis dulu itu. A'dadtu li ibadiyas sholihin, aku sediakan, berarti sudah ada bagi hamba-hamba soleh. Makna solaha itu yang sesuai pesanan, melakukan perintah siapa? Pesanannya perintah Allah, bukan nafsu. Saya tidak melakukan larangannya siapa? Larangan Allah, bukan larangan nafsu. Itu ya. Mala ainun ro'at, yang mata belum menyaksikan indahnya warna-warna pemandangan itu. Wala uzunun sami'at, aku sediakan bagi hamba-hamba yang soleh indahnya suara yang belum pernah ditangkap oleh pendengaran manusia. Wala khatara ala qalbin basar, dan keindahan itu belum terlintas di dalam angan-angan imajinasi manusia. Ya, udah. Hadirin rahimakumullah, ini masa depan kita yang harus kita persiapkan sampai hari ini. Maka ibadah kita itu jangan kalkulasi apa yang saya dapat. Andaikan dikasih di dunia ini tidak cukup, dan andaikan dikasih dunia usia kita habis, pemberian Allah belum habis. Itu ya. Jadi pertanyaan sahabat, kalau banyak puasa, banyak sholat, banyak orang melakukan, tapi cinta tidak terbatas. Padahal cinta itu Allah mencintai dulu, baru manusia bisa mencintai Allah. Allah ridho dulu, baru manusia bisa menjalankan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita gitu. Innama, sesungguhnya tidak lain, anta, engkau Muhammad, mundir, memberi peringatan bahaya-bahaya. Itu pun mayyakhsyaha, orang yang memiliki perasaan takut tentang hari kiamat itu. Hadirin rahimakumullah, ini penjelasan tentang masa depan kita yang harus dipersiapkan dengan modal waktu yang jangan sampai kita lupakan. Apa? Umur kita di dunia ini. Walatan sanasibaka minat dunia. Jangan jangan lupa jatah umur dunia ini. Jangan disia-siakan ya. Singkat waktunya, tapi penyesalannya ya tidak ada berhenti. Begitu juga kebahagiaannya tidak berhenti. Ini ya. Ka'annahum, seolah-olah mereka ini yauma yarawna, pada hari dia lihat saat itu, lam yalbathu, seolah-olah dia tidak tinggal illa asyatan, atau sesaat di sore hari, au duhaha, atau pagi hari. Jadi setengah hari. Sepertinya setengah hari saya. Dernya kiamat setengah hari saya. Jam 9 setelah subuh sampai jam 9, seolah-olah di dunia itu ya. Atau di waktu sore, habis itu maghrib. Masya Allah. Makanya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kesadaran kita tambah tua, tambah tua, karena dikurung oleh alam jasad ini. Ruh ini jadi bodoh, dan itu ujiannya. Jadi dungu itu ya. Maka dijak ibadah kepada Allah itu supaya menciptakan yang namanya kesadaran dari hati kita,
supaya hidup itu. Berikutnya, apa korelasinya? Rasulullah sendiri menjadi pelaku. Jangan pernah kau meremehkan. Kalau engkau sendiri dan orang yang menghadap engkau itu ingin apa? Ingin membersihkan diri supaya saat menghadap Allah itu tidak kotor. Jadi Rasulullah itu punya kalkulasi. Apa kalkulasi nalarnya Rasulullah? Dan itu seperti kita. Ketika tokoh-tokoh Quraisy itu menghadap Rasulullah, ini kan kesempatan langka kan? Kesempatan langka. Orang menentang Nabi kemudian menghadap ingin mengorek informasi tentang Islam, kan kesempatan langka. Nah, sementara Abdullah bin Umi Maktum itu hadir dan waktunya banyak sekali kan. Rasulullah itu bukan meremehkan Abdullah bin Umi Maktum, tapi saat pertemuan ini pertemuan ilmu maksudnya. Itu kan juga pertemuan ilmu kan. Tokoh Quraisy menghadap ingin bertanya informasi Islam. Harapan Rasulullah kalau mereka masuk Islam kan enak kan, tokoh-tokoh Quraisy tidak ada kendala. Sementara Abdullah bin Umi Maktum itu bertanya tentang Islam. Rasulullah berkalkulasi, waktumu kan banyak. Sebab mereka itu ketika bertemu orang miskin dengan orang kaya, gitu loh. Makanya ono kajian elit. Oh, gak gelem aku. Kumpul. Harus ada tiket karcisnya gini. Ini Rasulullah. Pertemuan ilmu itu luar biasa. Ini ya, sehingga Abasa itu seolah-olah Nabi itu ada ekspresi gini. Ini nanti mengganggu, bukan mengganggu saya, ganggu pembesar Quraisy. Nanti dia ngalih dengan hadirnya Abdullah bin Umi Maktum ini. Padahal Rasulullah itu menyediakan waktu untuk Abdullah bin Umi Maktum, tapi bukan forum ini kan, itu kan. Ini sama-sama waktu mendatangi ya, Rasulullah. Tidak ada forum yang paling mulia kecuali forum Rasulullah Muhammad SAW. Abasa ya, bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Berpaling itu maksudnya apa sih? Seolah Nabi itu mengisyaratkan ini forum langka, kamu banyak waktu ya. Anja'ahul a'ma ya, datangnya seorang yang buta. Ini serius-serius datang Abdullah bin Umi Maktum nimbrung lho. Karena ini forum ilmu. Bagi Abdullah bin Umi Maktum sudah mengerti, tidak ada masalah kumpul siapapun, tidak masalah, ini forum Rasulullah, semuanya berhak. Tapi Rasulullah pertimbangannya enggak. Ini waktu yang langka gitu loh. Biasanya mereka nih kumpul wong melarat itu gak gelem. Hadirin rahimakumullah. Wa ma yudrika, apakah yudrika, kamu tahu tak, la'allahu, boleh jadi ia zakka, ingin membersihkan dirinya. Jadi forum ilmu itu dosa kita itu bersih, menguap nih. Kalau kita duduk ini, makanya kadang-kadang ustadz gak teko-teko, mulai keliru itu, tungguin. Andai kan tidak datang, dapat pembersih dosa. Didoakan malaikat itu, forum malaikat doakan kan, turun ketenangan, diliputi sayangnya Allah, didoakan malaikat. Forum yang dibanggakan oleh Allah. 4 loh orang mendatangi majelis ilmu itu, tapi niatnya sing bener. Itu ya, niatnya yang bener. Kita sama-sama ya zakka, membersihkan kejiwaan kita. Yang tidak bisa dengan ngaji di rumah, tidak bisa dengan membaca sendiri di rumah, datang ke forum. Ini ilmu kan, maka harus memperhatikan. Au yadzakaru, atau dapat pengajaran. Artinya apa? Menumbuhkan kesadaran. Hidayah itu di mana-mana, tapi tidak seperti turunnya di masjid. Dan tempat hidayah turunnya di masjid, tapi tempatnya di mana? Hati. Tapi lewat kesadaran. Itu menungso itu wadah manusia itu.
maka fatan fa'uhu dzikra, lalu memberikan dampak manfaat bagi orang buta tadi, dzikra, peringatan. Maka niatannya dari rumah ke forum ilmu itu supaya jiwa saya dibersihkan, ditumbuhkan kesadaran akhirat jauh lebih kuat, itu ya. Dan ini zikro, peringatan-peringatan, tidak ada peringatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembekalan tolabul ilmi, itu ya. Jangan sampai lalu forum itu menimbulkan apa? Polusi apa? Awan gelap, yang keluar ini gelap, forumnya gelap, ono setan. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika pulang ke rumah rasakan, ya Allah, cahaya masjid saya bawa ke rumah, cahaya masjid saya bawa di luar masjid, itu ya. Jangan sampai polusinya dibawa ke dalam masjid, keliru sebenarnya itu. Kemudian amma adapun manistahna, orang yang merasa tidak butuh, nah, maka ditata, saya butuh. Kebutuhan apa? Mendapatkan peringatan, dibersihkan jiwa saya, itu ya. Ini ndak datang forum merasa cukup. Waktu itu untuk apa tujuannya? Apa? Ngetes Rasulullah, mencari lemahnya Islam. Naudzubillah. Makanya orientalis itu tidak dapat itu ya. Ini Syekh Abdul Qadir ya. Ada dua pemuda ya, menghadap Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ya. Kamu berangkat untuk apa ya? Saya akan bertanya, yang pertanyaan itu saya ngetes ilmunya Syekh Abdul Qadir. Yang satu apa? Saya mohon ampun kepada Allah supaya dimohonkan ampun oleh ulama ini. Ini dicatat di dalam karya tulis tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir. Lalu belum tanya apa-apa gini, sini nak, kamu nanti ya akan berdiri di pundak-pundak para aulia Allah, dan kamu nanti akan berpergian ke luar negeri dan kamu akan murtad. Kenapa? Dinikahi si tokoh, di anak tokoh luar negeri itu. Ini terjadi peristiwanya. Nah, kita kan tidak semacam itu kan ya. Niati tadi membersihkan jiwa, mendapatkan manfaat peringatan Allah. Saya butuh semacam itu. Nah, ini tokoh-tokoh Quraisy tidak butuh, tidak butuh membersihkan diri. Kenapa? Kebersihannya pakai busana. Para bangsawan yang belum mencari bersih, tidak butuh peringatan. Kenapa? Peringatannya yang harus diperhatikan. Fa'anta, maka engkau lahu bagi orang tadi tasodda aman atau soba, serius menghadapi. Ini momen langka, tidak semua waktu bisa kumpul dengan mereka. Lo tidak boleh Islam direndahkan di hadapan mereka, tidak boleh. Kita punya kehormatan sendiri orang ngaji Quran ini, itu ya. Masya Allah. Jadi seolah-olah gini, Muhammad, kamu jangan merendahkan dirimu karena masuknya Islam mereka, lalu kamu menyimpulkan dengan tokoh Quraisy masuk Islam kamu gampang. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan itu. Wa ma'alaika Allah ya zakah, ya. Dan apa kerugian atas engkau andaikan dia tidak membersihkan dirinya? Dapat apa kamu? Itu ya. Maka di dalam surat Hujurat kan ada itu ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka memandang telah memberikan kenikmatan khusus kepada engkau Muhammad. An aslamu, masuknya Islam ya. Saya masuk Islam, Rasulullah dapat konco akeh. Kalau penghalangan dana cepat, lho kok ngono to ukurnya ya. Balillah, bahkan Allah yamunnu alaikum an hadakum bil iman. Berbalik, Allah yang ngasih nikmat dengan kamu diberi hidayah iman itu ya. Jadi ini Al-Quran itu posisikan terhormat.
Seperti halnya kamu memposisikan orang belajar Quran, orang yang mendalami Al-Quran, sampai Rasulullah punya standar, dan ini tidak dipakai. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu Rasulullah mengatakan orang yang belajar Quran. Jadi umpamanya belajar mulai nol, pakai ikro, pakai kiroati, pakai umi macam-macam, itu mulia itu. Itu ya, apalagi mendalami artinya. Itu sama-sama, tidak ada atribut-atribut yang sifatnya apa? Material yang jadikan standar kemuliaan di hadapan Al-Quran. Seolah-olah ini Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah SWT. Itu namanya ayatul itab, ayat teguran, supaya kita tidak semacam itu. Ya, apa sih kewajiban, apa kerugian bagi kamu, apa tanggung jawab kamu kalau mereka tidak mau membersihkan dirinya? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang-orang yang bergegas menemui kamu, kenapa? Ini kondisi langka, kesempatan emas ketemu Nabi, belajar Al-Quran. Yas'a itu bergegas, bukan kelewes-kelewes. Kalau ngaji dulu gitu, yas'a, berjalan cepat. Saya ini kan berjalan setelah lari ya, rebutan majelis Nabi sampai jin itu ngumpul. Itu ya. Jadi jin disebutkan di dalam surat Al-Aqab kan gitu, bahwa jin itu bergegas-gegas saat berjubel-jubel menghadiri majelis Al-Quran. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, yas'a, berjalan cepat. Kenapa? Berebut kesempatan langka. Ini generasi sahabat, forum-forum Al-Quran itu kesempatan langka. Kenapa? Tempat turunnya manfaat, peringatan Allah, itu ya. Kemudian upaya membersihkan kejiwaan kita. Nah, ini diniati dari rumah supaya mendapatkan manfaat peringatan Al-Quran, supaya jiwa kita ini dibersihkan oleh Allah dari daki-daki ya ideologi pandangan hidup materialisme itu kan. Kemudian apa? Wahwa, sedangkan dia itu yakhsha, takut kepada Allah. Kalau saya tidak paham Quran, saya takut. Kalau saya tidak memahami pembekalan hidup Al-Quran, saya takut. Banyak orang takut bahaya, tapi informasi mana bahaya yang membahayakan, selamat yang menyelamatkan, saya tidak banyak tahu dari Allah. Fa'anta, maka engkau anhu darinya talaha, acuh. Talaha itu kan lahia itu ya, tidak taruh perhatian. Jadi Rasulullah itu gini maknanya, engkau kan banyak waktu, setiap saat kau bisa menemui aku, tapi pertemuan dengan tokoh-tokoh Quraisy ini tidak banyak waktu, gitu ya. Nah, maka kalla, jangan gitulah, sekali-kali jangan gitu. Inna, sesungguhnya Al-Quran itu tadhkiro, peringatan-peringatan, itu ya, peringatan bagi siapapun. Peringatan tentang mana yang membahayakan sudah diinformasikan, mana yang menyelamatkan sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, tinggal faman sya'al dzakara. Ya, maka siapa yang mau mengambil peringatan-peringatan ini, gitu ya. Jadi Al-Quran itu intinya peringatan, iya. Sebab manusia itu butuh warning, mana yang membahayakan, mana yang menyelamatkan. Sudah saja. Ya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.